Di video kali ini kita akan membahas plus minus dari HP ini, iPhone X atau iPhone X. Nah, apakah masih cocok dibeli di tahun 2020 ini? Ceritanya kamu sudah memiliki tabungan dan ingin membeli HP ini, ataupun ingin mengganti ke handphone ini. Ini HP, sebagai informasi, kemarin keluarnya tahun 2017. Nah, ini udah tahun 2020. Apa masih pantas memakai HP yang kemarin keluar di tahun 2017? Kita simak video kali ini, plus minus dari iPhone X atau X. Check it out. Nah, yang pertama-tama kita mau bahas plusnya dulu nih. Plusnya HP ini, dia memiliki performa yang sangat luar biasa. Bisa dibilang bisa mengatasi hampir segala macam game-game berat ataupun aplikasi yang bisa dibilang menekan untuk HP kita berjalan. Nah, untuk informasi, handphone ini memiliki RAM 3GB loh, 3GB. Cuman dengan RAM 3GB ini, kamu bisa memainkan game berat seperti Call of Duty ataupun PUBG Mobile dengan settingan grafik yang tertinggi. Ya, bisa dibilang Call of Duty-nya bisa jalan dengan frame rate yang tinggi dan settingan grafiknya yang max ataupun yang very high. Seperti pada video ini, saya memainkan Call of Duty Mobile dengan settingan grafik max ataupun very high dengan frame rate yang juga sama very high. Dan kita mainkan game ini sangat lancar, tidak ada gejala-gejala sama sekali seperti ya patah-patah gitu, nggak ada. Pokoknya ini game lancar banget di handphone ini. Oh ya, satu lagi tambahan, HP ini tahan air loh. Maksudnya tahan air, dia bisa tahan cipratan air ataupun debu, dan apabila tenggelam sedalam 1 meter dalam waktu 30 menit. Dan dia mendapatkan sertifikasi IP67. Nah, selain plus dengan performanya, minusnya apa? Handphone ini bisa dibilang masih tergolong mahal. Kenapa mahal? Karena di list online yang saya lihat, harga HP ini untuk yang bekasnya saja itu sekitar 7 sampai 11 juta. Bayangkan, bekas tahun 2017 masih menyentuh paling rendah 7 juta. Nah, apabila kamu mendapatkan iming-iming HP ini baru, jangan percaya ya teman-teman. HP ini sudah tidak diproduksi lagi. HP ini sudah tidak diproduksi lagi. Apabila kamu menerima iming-iming tersebut bahwa HP ini baru loh, kamu bisa beli dengan harga sekian baru. Jangan tertipu ya guys. Itu barang refurbished atau barang yang lama yang kemudian diperbarui lagi dari pabrik. Diperbaruinya gimana tuh? Kayak dipoles, terus di update sedemikian rupa supaya tampak baru seolah-olah, padahal HP-nya HP lama. Nah, apalagi yang plus dari HP ini? HP ini memiliki kamera dual kamera. Yang di atas kamera utama 12 megapiksel dan yang di bawah 12 megapiksel telefoto. Dan di tengahnya ada LED flash. Terus apa gunanya 12 megapiksel telefoto tadi? Gunanya kamu bisa mengambil foto bokeh ataupun foto dengan background yang blur, layaknya kamera-kamera DSLR gitulah, biar kita bisa keren-keren fotonya untuk foto pemandangan cantik lah. Terus apalagi negatifnya? Negatifnya nih, HP baterainya masih tergolong kecil. Baterainya hanya 2716 mAh. Jadi bisa dibilang kalau untuk kita pakai untuk ya gaming, untuk ya nonton video YouTube lama-lama atau bermain-main
sesuatu hal di HP ini yang bisa menguras baterai, itu bisa dibilang sangat cepat dan tidak efisien karena baterainya kapasitasnya masih tergolong kecil. Nah, terus kalau tentang iOS-nya gimana? Nah, ada plus dari penggunaan software di iPhone Apple ini. Dia di sini saat ini menggunakan iOS 13, di mana iOS ini sudah digunakan di iPhone 11 ataupun 11 Pro yang saat ini sudah ada di toko yang terbaru, produk terbaru dari Apple. Kamu bisa merasakannya juga di sini. Itulah kenapa kamu masih bisa merasakan update terbaru meskipun HP kamu masih keluaran lama. Dengan adanya update software yang terbaru itu, konsumsi baterai yang ada pun semakin bagus. Penggunaan baterai pada saat menggunakan HP ini semakin berkembang dan semakin baik. Jadi apabila kamu menggunakan HP ini hanya untuk sekedar menelpon, SMS ataupun sosial media, HP ini sanggup kamu gunakan mulai dari pagi dengan cas penuh ya, hingga sore menjelang malam ataupun maghrib gitu, atau menjelang malam. Bisa dibilang lebih dari 12 jam HP ini sanggup apabila kamu pakai sehari-hari normal. Tapi apabila kamu mainin untuk game atau nonton video, internetan, untuk hal-hal berat lainnya yang menguras baterai, kira-kira maksimum 5 jam atau 6 jam apabila penggunaan non-stop. Terus apalagi yang plus dari HP ini? Tadi yang performa luar biasa kencang dan juga kamera yang jernih. Kameranya itu 12 megapiksel, dia mampu merekam hingga 4K resolution 60 frame per second. Tidak hanya itu, kamu juga bisa ngerekam dengan slow motion. Jadi apabila kamu merekam, nanti ada dikasih efek lambat gitu ya, untuk biar keren-kerenan lah ya, kurang lebih begitu. Nah, selanjutnya yang minusnya apa nih? Ini minusnya termasuk penting karena salah satu minus ini adalah reparasi atau servis handphone ini masih tergolong tinggi. Nah, jadi apabila kamu mengalami masalah seperti handphone kamu atau ini, sebagai informasi, handphone ini full dilapisi oleh kaca, depan full kaca, ini dari atas sampai bawah dilapisi oleh kaca, kemudian belakangnya atas sampai bawah dilapisi kaca, bahkan kameranya juga ada kaca. Nah, jadi apabila kaca ini mengalami retak atau tergores, kalau gores mungkin ya bisalah pakai hal-hal lain seperti odol ya, nggak bisa dijamin sih hilang secara sempurna. Tapi apabila kamu mengalami rusak parah seperti retak atau ingin mengganti atau memperbarui kaca HP kamu, harganya masih tergolong mahal apabila garansi dari HP ini atau jaminan dari HP ini sudah habis. Ya bisa dibilang harganya menyentuh antara 500.000 sampai 1 juta. Masih mahal ya. Bagaimana internalnya? Jangan tanya deh. Ya pasti mahal. Apalagi ini HP nggak bisa sembarangan di servis atau diperbaiki ke sembarang tempat. Ya disarankan harus di tempat resmi sih, di Apple. Cuman ya kalau di tempat sembarangan, kalau ada yang ahli bisa juga sih. Cuman gimana ya, kalau smartphone atau handphone yang bisa dibilang mahal kesayangan gitu, kalau ada apa-apa nanti biayanya semakin tinggi, kurang lebih begitu. Terus apalagi nih yang bisa dibilang bisa kita pakai sebagai plus dari handphone ini? Nah, ada lagi yang plus penting dari handphone ini, yaitu ia memiliki virtual assistant atau voice, bisa diajak bercakap gitu, namanya Siri. Nah, kamu bisa ajakin bercakap nih Sirinya. Kayak misalnya kamu ingin menanyakan informasi seputar cuaca, ataupun suruh muter musik, ataupun ingin sekedar bercerita bersama Siri kalau saking bosannya. Kamu bisa loh mengajak Siri ini untuk berbicara.
Nah, sebagai contoh nih. Oh ya, Siri-nya ini bisa menangkap suara kamu loh. Namanya voice recognition. Jadi suara kamu yang hanya suara kamu yang bisa direspon oleh dia. Keren juga kan? Nah, ini sebagai contoh. Hey Siri, what is time? It's 0:47. Tuh kan, dia ngasih tahu pukul 00.47. Kemudian kita tanya lagi nih, hey Siri, can you tell me a story? What? Again? Hey Siri, marah dia. Can you please tell me a story? I'm certain you've heard it before. Tuh, kamu bisa ajakin dia ngomong. Gak cuman itu, kamu juga bisa nyuruh tanyain informasi atau sejenisnya gitu. Kayak misalnya kamu pengen googling tapi terlalu males buat ngetik, tinggal tanyain aja sama dia. Misalnya gini, hey Siri, can you please tell me about Indonesia? Indonesian is the official language of Indonesia. It is a standardized variety of Malay, an Austronesian language, that has been used as a lingua franca in the multilingual Indonesian archipelago for centuries. Do you want me to keep reading? No, thank you. Nah, dia bisa kita tanyain informasi seputar sesuatu yang kita ingin tahu, tapi minusnya dia belum support Siri Indonesia. Jadi dari berbagai banyak bahasa seperti Arab, Jepang, Korea, dan bahkan Inggris dan juga Mandarin atau Cina, dia masih belum support Indonesia. Layaknya Google belum ada. Nah, apalagi nih kalau yang plusnya lagi tadi. Kalau yang plusnya, dia ini memiliki fitur pengunci yang namanya Face ID. Jadi kalau kita mau mengunci HP ini, kita menggunakan wajah kita nih. Jadi wajah kita itu merupakan kunci dari handphone kita. Dia akan men-scan wajah kita, dan kemudian apabila wajah kita muncul di scan-nya ini, maka kuncinya akan terbuka. Kalau beberapa handphone lain mungkin ada juga sistem pengunci seperti ini, tapi kalau di smartphone Apple ini, dia menggunakan sensor nyata 30.000 titik. Dia men-scan wajah kita. Apabila sesuai, maka kunci HP akan terbuka. Seperti ini, saya akan berikan contoh. Kamu akan melihat titik-titik lampu yang ada di bagian atas HP ini, titik-titik handphone seperti ini. Seperti itu. Itu titik di mana scan aktif dan akan men-scan wajah kita, dan apabila sesuai maka akan terbuka kuncinya. Seperti ini. Ini terkunci, dan apabila saya lihat terbuka handphonenya, gemboknya terbuka. Kamu tinggal slide ke atas apabila sudah terbuka, seperti ini. Set, terbuka. Kemudian apalagi nih yang bisa dibilang minus di handphone ini? Ya, untuk sebagian orang handphone ini masih tergolong kecil ukurannya. Untuk sebagian orang ya nggak terlalu suka dengan HP yang kecil. Ini ukurannya nggak terlalu besar. Bisa dibilang kalau kita bandingkan dengan keluaran sebelumnya, iPhone 7 atau iPhone 8, ini HP sama ukurannya dengan HP itu. Dan kemudian apalagi nih yang minusnya? Dan ini salah satu yang penting, yaitu notch atau poni. Jadi apabila kamu menonton video atau ingin bermain game, untuk sebagian orang merasa agak terganggu gitu dengan poni yang tersedia di handphone ini, seperti
seperti seolah-olah kita terhalang gitu dengan apa yang kita lihat. Nah misalnya nih, kelihatan dari sini poninya dari atas nih, ke bawah segini sampai penuh, kita tidak puas melihatnya. Tapi ke bawah dia full, plusnya dia full ke bawah. Nah sampai atas ada poni, ke bawah full, poni ke bawah full, poni ke bawah full. Itu dia ya. Sebagai contoh lain, kalau misalnya kita puter gitu, nah video gitu, nah apa gitu, lagu atau video yang bisa dibilang pengen banget kita untuk apa gitu dipenuhin, bisa. Misalnya gini, misalnya di video ini nih, ini tampilan di YouTube yang tidak full, terbagi dua, ada bagian hitam besar. Kamu tentu saja bisa memperbesar layarnya dengan cara pinch seperti ini. Set. Nah, layarnya akan full seperti ini. Akan tetapi ia memiliki poni yang lumayan besar di sini, sehingga bisa dibilang terganggu di sini. Nah, ini hitam doang. Tapi dia kesini, dia full, tidak ada halangan sama sekali. Sebagian orang merasa terisi atau terganggu dengan poni yang gede begini. Ya, kalau kamu merupakan orang yang tidak menyukai halangan-halangan seperti ini, HP ini bisa dibilang kurang cocok untuk kamu. Tapi awal-awalnya memang risih sih, tapi lama-lama kamu akan terbiasa kok. Nah, itu dia sekilas info plus minus dari handphone ini. Apple iPhone X. Oh iya, chipset, hampir lupa tadi. Chipset dari handphone ini A11 Bionic yang mampu memainkan game berat-berat. Nah, penyimpanannya yang tersedia 64 dan 256 GB. Jika kamu ingin membeli atau ingin menukar ke handphone ini, silahkan saja di tahun 2020 ini. Toh handphone ini bisa dibilang monster, walaupun itu di zamannya, bahkan hingga sekarang masih bisa dibilang monster. Kenapa? Karena handphone ini bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit. Dia kecil tapi sanggup. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe channel ini agar channel ini semakin besar dan berkembang ke depannya. Dan apabila kamu ada kritik ataupun saran, silahkan komentar di bawah, jangan segan-segan ya. Dan juga jika kamu berkenan untuk men-share video ini, silahkan share ke teman-teman kamu sekalian agar channel ini semakin dikenal oleh orang-orang, dan saya semakin bersemangat untuk membuat video dan memberikan informasi kepada teman-teman sekalian, dan juga menghibur teman-teman sekalian ke depannya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.